kamu sebagai seorang leader dapat tim baru, kemudian ketika kamu udah ngasih kerjaan, tapi malah kata kamu tuh langsung bilang yang ini nggak bisa nih kalau misalnya dilanjutin, atau bahkan pernah dengar statement kalau misalkan ini harusnya di coaching, padahal sebelum di coaching kan kita harus tahu dulu nih, kayak harus directing dulu, atau bahkan supporting dulu, atau mentoring dulu dan sebagainya. Nah ini langsung kita kasih statement coaching. Kalau teman-teman penasaran, langsung aja yuk kita simak video ini sampai habis ya. Halo Coach. Hai. Oke Coach, ini sebenarnya kan ceritanya pas lagi waktu itu saya ketemu dengan Coach Arif ya. Ketika saya bilang, Coach ini kok kayaknya anaknya gini-gini deh, padahal ini orang baru gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan kita belajar di situational leadership pun, kayaknya ada pembagiannya gitu kan ya Coach ya. Ketika tim seperti ini harusnya diapain gitu. Nah, sedangkan waktu itu Coach bilang kalau ini harus di coaching gitu. Nah, sebenarnya pemikiran itu tuh asalnya dari mana sih, Coach? Oke, jadi sebenarnya balik lagi ke arah konsep situational leadership ya. Oke. Situational leadership. Jadi kalau situational leadership itu kan fokusnya lebih banyak ke arah skill. Oh, ke arah skill. Ke arah skillnya mereka. Okay. Skill dia, pengalaman, experience dan sebagainya. Oh. Okay. Jadi diukurnya di sana. Jadi kalau di situational leadership kan dia ngukurnya berdasarkan satu adalah komitmennya dia dan confidence-nya dia. Itu untuk alat mengukur motivasinya. Yang kedua dilihat dari ukur kompetensinya, dari knowledge dan skill. Oke. Sampai sini oke? Nah, kan dalam situational leadership kan clear banget. Kalau orang itu belum pernah belajar, diajarin. Kalau belum pernah belajar, diajarin. Nah, pertanyaan menarik, kalau dia sudah pernah belajar di kampus berkaitan mata pelajaran tertentu, misalnya kayak accounting finance, berarti dia sebenarnya kondisinya bukan kondisi diajarin. Iya benar, secara kompetensi sudah ada. Okay. Kecuali yang diajarin adalah tentang kalau di kantor kita modelnya seperti apa. Cuma itu doang. Karena kan setiap kantor beda-beda dong. Iya. Di kampus mungkin dia menggunakan konsepnya apa, di kantor dia lama pakai aplikasi apa. Iya, benar. Nah, jadi cuman kita kasih tahu cara menggunakan aplikasinya, bukan cara accounting-nya, bukan cara finance-nya. Oke. Sampai sini oke ya, clear ya. Nah, yang kedua, kalau kondisi sudah diajarin, maka yang kedua berarti kan perlu di-mentor. Oke. Di-mentor itu asumsinya adalah dia tidak mengerti, maka kita mentor. Masih ingat nggak Aulia waktu itu pernah nanya ke saya, terus kemudian kita Zoom, kemudian saya tungguin Aulia ngerjain. Iya. Saya tungguin kan lama kan? Nah itu adalah mentor. Kenapa saya langsung coaching? Ya nggak mungkin orang Aulia belum ada knowledge ya. Iya, iya. Bener dong? Iya, benar. Karena kan Aulia masih nanya-nanya kan? Iya. Nah, saya mau nungguin Aulia kan? Waktu itu berapa jam tuh saya nungguin kan? Ya udah Aulia kerjain. Udah Pak, ini udah Pak. Yuk kita lihat. Oke, kan gitu kan? Saya kasih feedback. Nah, itu mentor. Coaching hanya kepada situasi yang dimana dia sudah ngerti knowledge-nya, udah ngerti di bidangnya, baru di coaching di bidang itu. Tapi kalau misalkan dia ternyata dia adalah accounting finance, tapi diajarin HRD, kan nggak mungkin bisa di coaching. Iya. Dia mesti apa? Mulai lagi dari nol dong. Berarti apa? Diarahin lagi, diajarin dulu. Kemudian setelah diarahin baru naik ke mentor. Betul dong? Setelah mentor baru naik ke coaching, kan gitu. Oke. Sekarang pertanyaannya gini ya Coach ya. Kalau misalnya tadi kan Coach bilang kalau udah ada knowledge-nya, mungkin perlu di mentor gitu ya Coach ya. Nah, kalau misalkan ada seorang leader tuh berpikiran kalau misalkan nanti kalau misalkan di mentor terus kayak berlama-lama nanti kerjaannya malah nggak kepegang kayak gitu. Nah itu statementnya apakah yang salah atau yang ibaratnya dia nggak mau membagi waktunya untuk benar-benar mentor timnya? Nah balik lagi, sebenarnya pada dasarnya setiap orang kan dibagi berdasarkan job. Kalau kamu perhatikan banget, setiap saya mau mengajarkan seseorang saya selalu bilang apa? Yang ini diajarin dulu, yang itu jangan. Iya. Sampai apa? Sampai dia bisa, baru pindah ke yang baru. Ya. Sampai sini oke? Itu dulu. Tapi dalam konteks itu bukan berarti dia kemungkinan besar masih di mentor lagi. Karena kan belum tentu langsung bisa dong. Iya. Karena pengertian bisa adalah dia tidak melakukan kesalahan. Sampai sini paham ya?
Nah, jadi balik lagi, contoh. Kalau konteksnya waktu itu, konteksnya bukan skill. Waktu itu konteksnya adalah misalnya attitude. Kalau attitude itu kan orang itu udah punya attitude kan dasarnya. Iya. Nah, maka itu nggak mungkin bisa dimentor tuh. Itu harus dilakukan coaching karena dia harus sadar dulu bahwa itu tindakannya salah apa tidak. Oh, karena gali awareness-nya dia, kesadarannya dia itu melalui coaching ya, Coach? Coaching itu. Kalau dia nggak tahu itu salah, gimana dia bisa melakukan? Iya. Saya kasih contoh, paling gampang lah. Gitu ya. Di rumahnya dia nggak pernah diajarin sopan santun. Terus bagaimana dia tahu bahwa itu sopan santun? Nggak tahu. Nggak tahu. Berarti kita harus ngapain? Mengajarkan dulu. Iya. Apa artinya sopan santun? Setelah diajarkan, kemudian kita pantau di mentor. Tapi kalau yang mau di coaching apanya? Kita bisa tanya. Kalau kita tanya pakai tanya coaching, menurutmu apa tindakanmu yang kamu lakukan itu mengganggu orang atau enggak? Oh enggak, saya enggak ada yang mengganggu. Orang dia nggak tahu. Apalagi orang-orang sekitarnya belum tentu ngomong bahwa dia merasa terganggu. Tapi orang-orang itu yang laporan ke kita kan. Beda kalau kita cerita, saya mendapat info dari tim-tim lain bahwa mereka merasa terganggu dengan apa yang Anda lakukan. Oke, ngobrolnya berdasarkan data yang kita dapat ketika ngobrol sama dia. Berarti pertanyaannya, apa yang harus saya ubah dari kamu? Menurut kamu apa gimana? Gitu dulu. Jangan-jangan dia memang tidak pernah. Kalau tentang attitude memang perlu di coaching. Attitude atau mindset perlu di coaching. Ada saatnya saya dikit-dikit tempel mentor. Karena dia nggak tahu itu salah. Karena banyak orang yang tidak tahu bahwa tindakannya benar atau salah, dia tidak tahu. Tugas kita ngasih tahu. Kayak contoh deh, gampang deh. Andi megang pasti prestasi. Ya kan, waktu saya bilang tolong di-review sama dia videonya kan. Berapa banyak view-nya. Padahal kan kita bicara bukan berapa view-nya, berapa penjualannya. Nah, dia belum bisa mengkorelasikan tuh. Sampai saya kayak? Nah, sama gitu kan, saya tanya, penjualan berapa? Penjualan baru segini. Apa yang akan dilakukan untuk berubah? Dia bilang, dia sebar aja berapa. Kan itu kan nggak terukur tuh. Itu kalau secara eksekusi tuh, itu perilakunya nggak kebaca tuh. Nggak kelihatan tuh. Nah, kayak gitu. Jadi harus di-review. Makanya kenapa saya putuskan besok kita ada meeting. Kenapa? Karena saya bilang, nih kayaknya kalian semua nggak dapat bayangan di kepala nih. Nah, itu maksudnya. Nah, tugas saya adalah ngajar. Mentoring. Selesai mentoring, ya Anda jalanin. Misalkan Kayak si leader ini tuh bingung ya antara kalau misalkan dia nggak ngobrol yang deep dengan misalkan nggak coaching si anak ini atau nggak mentor anak ini, di sisi lain dia merasa rugi karena ibaratnya gagal buat bangun si timnya inilah gitu. Cuma di sisi lain dia tuh kayak nanti kalau misalkan mikirin dia terus, nanti yang tim lainnya malah jadi terbengkalai. Saya jawab dulu balik lagi. Dalam kondisi setiap orang, kalau saya akan melihat ada yang namanya 6 boxes. 6 boxes. 6 boxes. Nanti muncul gambarnya di sini ya, 6 boxes. 6 boxes itu bisa dilihat di 6boxes.com. Ada gambarnya, grafiknya ada 6 kotak. Jadi kalau kita ngerekrut orang, yang pertama, di bagian pertama, jadi manusia kita pecah menjadi 2 bagian. Tadi ingat ya, ada yang motivasinya dia, atau attitude-nya dia, atau ada istilah orang adalah KSA. Knowledge, Skill, Attitude. Knowledge, Skill, Attitude. Jadi artinya perubahan orang itu ketika kita mau merubah orang, kita harus lihat dulu. Bisa saja attitude-nya problem, knowledge skill-nya baik-baik aja. Kayak contoh, hari ini kan, ada orang yang pergi gitu aja kan? Nah, itu berarti problem dia cucu kan? Knowledge skill problem nggak? Enggak. Cuman dia malas aja. Mau cara pakai gampang. Misalnya pakai chat GPT gitu kan. Nah, itu maksudnya. Tugas kita harus melakukan analisa kepada setiap orang itu. Sampai sini oke ya? Nah, kita lanjutin lagi. Jadi kalau kita ngeliat dari KSA tadi ya, knowledge, skill, attitude. Nah, kemudian setelah itu, tugas saya adalah dari 6 boxes. Boxes pertama adalah setiap orang yang perform kerjaannya adalah orang itu tahu apa yang harus dia kerjakan. SOP, job desk, dia ngerti. Pertanyaan, dia ngerti apa enggak? Kalau dia nggak ngerti, berarti apa? Kita yang salah. Karena tidak mengajarkan mereka. SOP dan job desk. Oke? Berarti kalau kamu punya anak buah 10, berarti apa yang harus lakukan?
ya 10-10-nya. Iya. Kan gitu ya, SOP job desk harus lakukan itu. Ya iya. Apalagi posisi saya Tahir dulu ada director, berarti kan semua divisi di bawah saya. Iya benar. Berarti orangnya berapa banyak tuh? Banyak banget, bukan satu kan? Iya. Iya. Oke. Masuk ke divisi 2 nih. Berarti kan kotak 1 adalah SOP job desk. Iya. Yang kedua adalah ada fasilitas nggak cara kerjanya dia? Fasilitas dia untuk kerjanya bagus. Oh. Makanya kenapa saya kejar-kejar kan? Aplikasinya udah dipakai belum? Bener nggak? Kayak begitu ada problem di komputer, saya bilang, tolong Adi, timnya coba cek, ada masalah nggak komputer? Gimana cara perbaikin? Nangkap nggak konsepnya? Iya. Nah itu, kita menyediakan nggak fasilitasnya? Oke. Dapat ya? Begitu ada desain kayaknya agak lambat video, ya udah kita ganti aja laptop yang PC yang lebih cepat gitu kan? Lebih cepat kan nih? Iya, Pak. Nah, itu maksudnya. Jadi kan kalau mau buat alasan apa lagi? Iya benar. Jadi KSA-nya udah kita baca nih. Ya dong, kalau dia gagal berarti gagal di mana? Ya cicutnya. Iya. Masuk yang kolom ketiga. Oke. Kolom ketiga, baris katanya horizontal. Yang ketiga adalah punishment dan reward. Ada nggak punishment reward? Masih ingat nggak saya bilang kalau kamu melakukan tindakan kesalahan saya denda? Iya. Nah itu. Iya benar. Ngerti nggak? Iya. Kalau nggak orang nggak akan berubah nih. Orang berubah tuh cuma kadang-kadang cuma dikasih reward dong, tapi nggak ada punishment-nya. Keempat, kolom di bawah, keempat paling kiri adalah di training dan di coaching. Di training dan di coaching. Nah, training itu setelah SOP job desk-nya dijelas dulu. Kalau training dikasih training tapi nggak ada SOP job desk ya percuma, nggak akan bagus kerjanya. Iya, karena dasarnya dari situ dulu ya coach ya. Oke. Setelah itu masuk ke tengah. Kenapa orang itu gagal? Salah penempatan. Salah penempatan. Oke. Salah penempatan, salah rekrut. Ya mungkin dia bukan di situ harus pekerjaan tapi divisi lain. Makanya kalau tes mesti kenceng banget kan. Iya. Nah, masuk bagian ke-6. Orang itu gagal karena memang motivasi dia yang jelek. Inner motivasinya yang jelek. Gitu jawabannya. Jadi kalau saya mau ngeliat segala sesuatu, kalau ditanya, saya punya anak buah 10, ya 10-10-nya harus saya coaching. Tapi makanya mesti cepat kita. Makanya mana yang, jadi kalau briefing semua. Sudah selesai. Udah kita tarik minimal seminggu sekali harus gue coaching. Gue fokus nih. Pemimpin yang baik bukan artinya dia yang mengerjakan pekerjaan semua. Pemimpin yang baik harus mampu mendelegasikan pada tim yang mengerjakan. Kayak kemarin waktu dia cuti, saya bilang, ini yang ngerjain siapa? Lu di, oh bukan Pak, tim, ya gitu ya kemarin. Nah, kalau dia ngerjain dia, artinya apa? Dia gagal. Oh iya. Begitu juga kamu. Kalau yang ngerjain itu adalah kamu, berarti kamu gagal. Nah, kayak gitu. Mulai clear ya Iya. konsepnya. Jadi kepemimpinan itu, mau anak buahnya 30, 50, lu mesti handle. Apakah semuanya di coaching? Tidak. Yang lu coaching adalah yang problem. Iya benar. Kalau yang udah bagus mah biarkan aja jalan. Tinggal lu monitor seminggu sekali. Meeting briefing. Briefing kita apalagi seminggu 2 kali kan? Iya. Harusnya bisa ke monitor. Ini kan briefingnya kan masih, kita kan karyawan belum terlalu banyak nih. Tapi kalau suatu saat divisi Adi lebih gede, divisi lu lebih gede, nggak mungkin ini bisa gabung. Yang ada briefing cuma antara lu pimpinan sama pimpinannya yang briefing. Nah pertanyaannya, kalau mama briefing pimpinan sama pimpinan, Adi menguasai nggak semua anak buah pekerja anak buahnya? Jangan-jangan begitu ditanya dia nggak tahu nih anak buahnya kerjaan apa. Begitu juga Aulia, begitu ditanya nggak tahu anak buahnya kerjaan apa. Lalu briefing lu ngapain ngopi? Kan nggak bisa. Anda harus tahu apa yang dikerjakan anak buah. Dan setelah Anda tahu, kita pulang ke divisi masing-masing kasih tahu. Divisi ini harus melakukan ini gitu. Jadi seenggaknya kalau sebagai seorang leader tuh tahu pekerjaan dari timnya tuh biar ibaratnya kalau misalkan kita lagi ada briefing atasan, itu kita tahu alur yang dikerjakan oleh si timnya. Jangan sampai dulu di awal saya dipanggil. Saya bisa ngomong tuh, tak, giliran ada satu nggak bisa ngomong ditanya. Pimpinannya kamu atau bukan sih? Saya sih Pak. Kok kamu nggak tahu pekerjaan anak buahmu? Wah dari itu tuh saya belajar tuh. Belum lagi ada yang modelnya apa? Modelnya ada anak buah yang laporan ke atasan langsung. Ada yang model kayak gitu tuh. Itu mah banyak, bukan satu. Banyak di mana-mana tempat saya bekerja mah begitu tuh. Yang ada, kok gua nggak tahu informasi anak buah, gua tahu informasi nggak ngasih tahu ke gua atau nyampe ke atasan gitu. Iya. Nah
Itu pasti sering banget terjadi. Hmm. Nah, maka tugas kita adalah bisa nggak memberikan report kepada atasan untuk ngelakuin hal-hal itu, gitu gambarannya. Oke. Wah, ini kayaknya daging banget di hari ini. Buat teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan seputar leadership, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Karena jawaban dari Coach Arif bakal daging banget dan teman-teman bisa langsung terapkan. Mungkin cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Antoni Sari mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.